Oke, mari kita lanjut. Di sini kita sudah membuat API kategori ya, dan kita akan lanjut ke API produk. Nah, di sini yang pertama kita pastinya butuh membuat screen product. Product slash index.tsx. Oke, kita sudah punya screen product. Kita buat dulu RNAPS-nya produk. Terus kita masuk ke dalam index. Kita daftarin import product from product. Oke, produk kita masukin di sini. Kita susun ke bawah supaya lebih rapi. Terus kita ke halaman routes index. Ini kita kopas saja, kita bilang produk. Oke, di sini error. Kita butuh daftarin di parameter back define. Oke, harusnya sisa stylus ya yang tidak perlu dipakai. Nah, lanjut kita akan bikin API-nya dulu supaya lebih cepat. Kita daftar aja produk API.ts. Oke, kita buka salah satunya buat nyontek. Kita command B di sini. Interface produk. Interface produk itu kita contek di sini. Kita kopas saja. Nanti name-nya string, terus description string, kategori ID string, terus ini semuanya number ya. Number. Oke, interface-nya sudah. Kita ekspor. Cons product API itu sama dengan create API. Kurung. Terus kita di sini reducer path. Kita langsung ini aja, tap aja. Kita sudah dibantu sama AI-nya. Buat teman-teman yang nggak pakai ini, kita kopas ya importnya. Oke, create API dari React create types. Oke, kita butuh endpoint supaya nggak error. Base query types exploit endpoint builder. Nah, create product. Nah, ini produk. Nah, ini dia produknya udah dimasukin ke sini, dan responnya nanti bakalan ini URL-nya slash product atau slash post. Oke, ini sudah cocok ya untuk create produk kita. Kita langsung bikin aja semuanya karena produk itu kurang lebih seperti kategori, jadi kita langsung aja bikin semuanya. Kita coba cari ujung kurungnya. Nah, di sini get product. Terus kita perlu delete. Oke, sudah ada delete. Terus kita butuh update ya. Get product. Query. Nah, produk ID tidak ada karena di sini nggak ada ID. Nah, di sini kita bisa nambahin produk ID-nya itu dari di sini, bisa juga. ID string. Nah, tapi di sini kita hilangin produknya. Jadi di sini kita omit produk ID. Jadi produk ini itu dia nggak akan punya ID ya. Oke, ini semuanya sudah cocok. Kita juga punya kalau nggak salah get by ID ya. Kalau get by ID dia produk kategori ID. Kenapa ada kategori ID ya? Oh, ini get product by kategori ID harusnya ya namanya. Terus retrieve product by kategori. Nah, kalau ini baru benar kategori ID-nya berapa. Kalau ini harusnya product by ID. Ini nggak butuh. Harusnya produk by ID produk ya.
Tapi kita pakai ini aja dulu. Kalau udah selesai di sini, kita baru kalau memang butuh kita pakai yang di sana. Oke, di sini di produk kita akan copy sebagian besar dari halaman kategori. Kita coba buka indeksnya. Nah, di sini kita copy aja yang ini. Atau kita ambil satu-satu supaya lebih mudah dimengerti. Gesture handler di sini. Stylingnya kita kopas aja semuanya. Oke, terus di sini dalam produk kita ada masih term sheet model provider ya. Kita masukin juga. Klik. Nah, ini Chrome bottom model sheet. Terus di sini kita butuh header. Nah, header ini kita import dari komponen. Terus di sini title-nya produk. Atur produk. Dan di sini with back. Terus di sini atau kita tampilin ya. Kita ke halaman setting dulu. Settings. Terus di sini kita edit produk, kita hapus. Ini kita bilang aja produk. Terus di sini kita tambahkan flash, navigation, produk. Nah, ini kenapa ada pengaturan produk? Nah, udah muncul. Oke, di sini kita lanjut nyontek di screen kategori index. Kita pindah di sini. Terus kita butuh view yang ini, atau kita ngerjain yang di bawah dulu. Boleh. Bottom sheet modal di bawah teks ya harusnya. Bottom sheet modal dari Chrome, reference-nya kita bisa ambil dari sini. Use ref, harusnya ada use ref. Nah, di sini kita ambil yang satu baris ini, kita paste dari sini. Terus use ref-nya kita import. Tanggal sheet, modal kategori kita sebut dia modal produk. Handle cost modal kita butuh juga. Nah, kita butuh dua-duanya ini. Use callback belum kita import. Oke, apalagi error kategori set kategori ke 0 ya. Oke, ini belum kita bakalan pakai. Kita buat dulu model produknya. Yang file model produk RNFS. Oke, sekarang model produk bisa kita import. Terus dia handle model cost, kita panggil di sini. Kita tutup dulu yang ini karena ini produk API. Kita tutup juga produk model. Nah, kita bisa mondar-mandir ke sini aja. Nah, kita buatin interface dulu. Model props, handle cost itu di sini void aja. Terus kita kurung ke awal, di sini kita bilang modal produk props. Oke, kita coba lihat errornya yang masih handle present modal. Handle press modal itu dari button, kita kopas buttonnya juga. Dan ini by the way dari dalam view main container ya. Jadi di sini di bawah header ada view namanya main container. View headernya di dalam, terus kita kasih style dengan stylus main container. Main kontennya nanti aja. Kita buat dulu buttonnya. Oh, tadi error ya. Oke, kita ke setting lagi. Kita ke produk. Nah, ini tambah kategori, kita ganti jadi tambah produk. Oke, ketika diklik harusnya muncul produk di sini. Nah, di sini kita di modal produk. Kita bisa nyontek di modal kategori. Terus kita masukin ini. Terus kita impor dari Chrome ya. Terus stylingnya kita ambil aja semuanya. Oke, sudah masuk. Terus isi-isinya juga
sekalian supaya nggak ribet. Inputnya kita panggil, button kita panggil, terus kategori kita bilang aja dulu di sini tambah produk ya. Terus value-nya sini input value-nya sama onceng, button, nah labelnya untuk sementara simpan doang. Terus on press-nya kita kosongin. Oke, harusnya udah nggak se-error tadi. Set name sama name kita bisa hapus dulu. Di sini nama produk. Oke, kita kembali ke setting produk atau produk. Nah, nama produk. Nah, di sini kita butuh bukan use state ya. Use state itu cuma kita pakai kalau memang cuma satu state. Tapi kalau banyak agak jelek. Nah, kita butuh banyak state nih. Oke, kita pakai use form ya. Oke, di sini kita ke API product. Tadi di sini kita bikin produk ya. Kita masuk API product API. Nah, di sini interface ini kita cut, kita pindahin ke utils interface. Kita command B dulu supaya lebih jelas. Nah, terus kita ekspor. Terus di API product itu kita panggil dari utils. Terus di sini di modal kita akan panggil use form di sini. Use form. Oke, btw kalau teman-teman lupa cara pakai use form, teman-teman bisa nyontek lagi di sign. Saya juga agak lupa. Oke, di sini kita bilang cons sama dengan, nah di sini use form, atau kita ungkapin dulu, baru kita ambil produk. Omit, kita panggil produk tanpa ID. Oke, use form. Kita butuh name, kategori ID, terus description. Oke, ini kita kosongin aja dulu. Terus di sini kita ambil form datanya ya. Form data. Nah, di sini name-nya ini kita kasih default dulu ya. Kategori ID kita kasih default dulu ya. Description. Terus by price itu 0, default value-nya 0, terus sell price. Default value-nya juga 0, stock default value-nya juga 0. Oke, form data ini karena nggak pernah kepake. Kita buat dulu input. Name, description, by price, sell price, stock. Kita bilang deskripsi, description. By the way, bahasa Indonesia-nya description apa ya? By price, sell price. Terus di sini kita punya stok. Oke. Oke, untuk kategori ID kita butuh input tipenya yang ini. Nah, dulu di aplikasi ini kita pernah menginstal satu package JSON yang namanya React Native Element Dropdown. Nah, kita coba buka dokumentasi React Native Element Dropdown dulu supaya lebih jelas. Cara pakainya seperti apa? Itu kita supaya jelasnya gini aja. Oke, di sini. Oke, ini props-nya apa aja?
If you love this library, give a star. You will be a ray of a sunshine. Di sini nggak ada contoh kodenya. Oh, ini ada. Katanya ada label, item 1, kita butuh array, label, and value ya. Terus value, set value is focus, set is focus. Drop down, diimpor dari sini. Oke, kita impor di modal, terus kita tambahin di sini drop down. Nah, value-nya itu dari label ya, dari kategori. Jadi kita ambil dulu kategori di sini cons sama dengan use app selector. Lah, kenapa ini ke bawah ya? Harusnya ini nggak di enter. State kategori. Kategori belum kita daftarin. Store reducer index. Oke, di sini kita butuh kategori. Itu kategori reducer. Bukan kategori API ya. Di sini kita impor kategori reducer. From reducer kategori. Ini apa? Udah, kategori ini kita masukin ke sini. Oke, kita coba cek. Nah, kita ekspor semuanya ya. Ekspor bintang from reducer / kategori. Oke, udah nggak ada. Harusnya di sini state.kategori. Nah, di sini ada kategori. Oke, kategorinya sudah ada. Terus kita ubah value kategori itu dari name ID, atau kita coba konsol dulu. Berarti dropdown kita matiin untuk sementara. Oke, terus kita tekan di sini huruf C untuk open DevTools. Konsol kategori array 0. Oke, kita coba cek kategori apakah kita memang benar-benar belum pernah bikin. Oke, kategori kita sebenarnya kosong ya. Kita tambah kategori sample. Kan nah, kategori kita kemana? Perasaan baru dibikin, merah error. Pasta gigi simpan error sih. Oke, kita coba ke kategori buat ngecek. Create kategori mutation. Yes, error. Kita coba cek apakah ada error. Tapi harusnya kalau ada error kita dikasih tahu ya. Tes. Simpan. Error true. Errornya apa? Kita belum nyalain backend. Aduh. Pantas ya ketemu. Pandai. Oke, udah jalan. Kita coba tambah kategori. Sabun. Nama kategori sudah digunakan. Oke, sudah ada sabun ternyata. Kita tambahin aja satu sampo. Simpan sampo. Oke. Di sini kita punya kategori, harusnya di sini kategori isinya ada ya. Kita coba pindah ke halaman produk. Kita tadi ngelog di sini error, kita udah nggak butuh. Nah, di sini kita konsol kategori, kita coba tambah produk supaya hanya muncul. Nah, di sini kita punya kategori ID name. Nah, kita akan bikin
array baru, new category sama dengan use memo snippet. Kita ambil kategori datanya. Nah, di sini kita return kita if no kategori. Nah, ini dia. Return kategori.map, labelnya item name. New kategori kita sudah sesuai dengan apa yang dibutuhin oleh dropdown ini. Katanya dropdown ini punya label and value. Kita coba cek kategori kita. New kategori, labelnya sabun, ID value ini. Oke, lanjut kita lihat cara pakai kategorinya. Solder input data. Nah, ini kita butuh data. Data sama dengan new kategori. Apalagi yang kurang banyak ya. Filenya kita juga butuh. File sama file di sini dia filenya dia ambil dari sini file set file state null. Oke, ketika on change set file item.file. Oke, dia nyimpen filenya. Di sini kita panggil aja form data kategori ID on change file form data kategori ID. Harusnya kita punya handle change ya di sini. Nah, ini kita koma di sini handle change-nya kita pakai di sini handle change kategori ID file. Oke, drop-downnya masih error. Kita masih butuh banyak di sini. Placeholder, input style, icon style, max height, apakah itu wajib on focus sama on blur-nya? Harusnya search itu oke, kita coba ambil max height aja sama label. Kita ambil 3 ini. Kalau masih error kita kopas lagi. Nah, udah enggak, kita lihat tampilannya seperti apa. Oke, harusnya kita butuh styling di sini ya. Stylus.dropdown container dia ngapain ya? Stylus container, oke. Dropdown height 50, border gray. Ini kecil banget, cuman ini ya. Kalau dia di sini tampilannya seperti apa ya? Oke. Coba tambahin search. Oke, dia di sini bikin dropdown komponen ya. Ini satu komponen sebenarnya. Oke, kita buatin juga komponennya. New file dropdown aja .css. Kita copy semuanya, baru kita lihat hasilnya sih seperti apa sih.
yang dia buat contoh. Tapi saya nggak suka yang tampilan itu sebenarnya. Oke, kita copyin ini. Kita tidak sebut dia komponennya. Design kita nggak pakai. Oke, dropdown di sini dia bertabrakan. Kita tambahin komponen aja, atau ini kita rubah as dropdown komponen. Oke, terus di sini dropdown komponen. Nah, design kita matiin iconnya, terus kita ekspor ya. Terus di modal kita panggil diisi dropdownnya aja dari komponen. Nah, kita matiin input yang nggak kepake. Input dropdown. Kita mau dropdown doang. Tapi kita sudah bikin inputnya sih sebelumnya. Cuma nggak kita pakai di sana. Oke, kita ke produk, modal produk. Dropdown doang, komponen. Ini masih kecil sekali ya. Oke, harusnya di dropdown ini, di kontainernya kita kasih W 100%. Nah, udah. Nah. Oke, ini udah mirip sama dropdown sama input kita. Udah nggak harus terlalu sama sih. Oke, berarti di sini data kita matiin. Nah, ini tuh kita terima dari depan. Nah, interface dropdown. Kita kasih titik 2. Terus di sini harusnya onchain-nya ganti ini. Jadi ada onchain, string void, terus onchain-nya kita panggil di sini. Onchain-nya kita ganti dari ini. Terus ini kita matiin, filenya kita di sini juga butuh file. Filenya string. Oke, kita nggak perlu use that lagi. Select item harusnya error. Nah, di modal product ini kita butuh data dari new category, change, handle change, nggak bisa gitu. Kita di sini file ya, handle change kategori edit dengan file, terus kita butuh satu lagi file sama dengan form data.kategori edit. Oke, kita coba select sampel. Nah, ini berubah sabun. Oke. Nah, untuk dropdownnya udah selesai. Sisanya kita bisa input di sini. Nah, filenya form data lonceng. Oke, udah benar. Terus description. Harusnya ya ini udah ngerti ya cara pakainya karena dia udah terbiasa dengan codingan kita. Tapi di sini dia nggak ngisiin. Oke, kita save aja. Type number is not a symbol to string. Oke. Berarti kita butuh ngerubah ini jadi string ya. Nah, kalau contohnya itu ada di sini use form.
Untuk merubah string itu di sini, kita di sini bilang aja interface new product to array key in key of commit ID product key. Nah, kita nggak akan bilang product key, kita bilang string. Oke, tapi di sini ada yang salah atau harus pakai 3. Itu sama dengan, nah tapi ini nggak perlu harusnya ini bisa langsung produk. Nah, oke. Harusnya ini juga bisa diomit. Nggak bisa, harus pakai produknya langsung. Oke, nggak apa-apa, new produk kita ganti di sini. Nah, ini harusnya sudah bisa jadi stringnya. Oke, udah selesai. Tipe string or undefined symbol atau tipe string. Kenapa saya bilang gini? Oke, self-price lanjut. File form data price. Terus di sini on change-nya harusnya di sini udah benar. Atau kita tutup yang kanan aja. Sebenarnya saya bisa ngoding tanpa lihat itu sih, cuma enak aja ngetek. Oke, udah. Nah, terus di sini kita butuh handle submit. Nah, handle submit. Nah, di sini kita bisa bilang const on add product dengan use callback snippet. Ini nggak perlu. Terus di sini kita bisa bilang handle kan add new product. Terus di sini isinya handle submit. Apa ketukar ya? Lupa. Kita ganti bentar. Button navigate handle submitnya yang ngebungkus. Terusnya ini handle submit, terus di sini on. Oke, berarti di sini dia menerima file. Filenya itu yang ini. Oke, kita coba isi. Nama produknya Lifebuoy. Terus dia sabun, deskripsinya ini adalah sabun badan. Terus buy price-nya 15.000. Terus sell price-nya itu 20.000. Terus stoknya ada 50 biji. Simpan. Nah, harusnya kita di sini lihat log dari file ya. Stoknya 50 ini, terus kategori D-nya udah benar. Nah, tapi ini nggak boleh kita kirim string ya. Jadi kita bisa bilang di sini ini const new file ya. Nah, kita copy dulu filenya. Nah, kategori ID bukan kategori ID, tapi kita mau ganti yang ketiga ini. Nah, by price itu kita ganti dari number.
sini kelebihan kurung lagi sama. Nah, kita konsol lagi. Kita konsol file sama new file ya, supaya kelihatan bedanya. Oke, kita coba simpan file, new file. Nah, di sini sell price-nya 20.000 tapi string ini jadi number ya. Oke, ini udah siap datanya kita kirim ke backend. Kan untuk kirimnya kita butuh p-nya const create station kategori. Kenapa kategori API lu panggil product API? Nah, ini panggilannya panjang banget. Use create product mutation. Oke, create product. Kita perbaiki ini dulu ya. Panggilannya panjang banget, saya nggak suka. Kita ekspor bintang from API not config tapi product API. Model kategori, model product, kita close other. Kita matikan. Nah, ini kita hapus, kita impor ulang, restore. Nah, create product mutation, new file. Ini kita butuh panggil di sini. Oke, terus kita di sini ada harusnya kosongin lagi. Reset from data. Kita panggil di sini. Terus ini kita bikin async. Terus ini kita bikin await. Reset from datanya kita jalanin. Sini masih ada error. Nah, berarti ini kita kesalahan, harusnya kita bilang omit juga ya di sini. Oke, harusnya udah nggak ada error. Nah, oke, kita coba simpan salah satu produk namanya Lefboy. Saya sangat ingat produk ini itu. Nah, di sini data kategorinya hilang. Kategori ada 2, ini bakalan ada lagi nih. Nah, karena kita dari sana. Nah, nanti kita fix ya. Kita buat produk dulu. Lifebuoy. Terus kita masukin sabun. Ini adalah sabun mandi saya pas kecil. Buy price-nya 15.000. Sell price-nya 20.000. Terus stoknya kita kasih 50, simpan. Berhasil menambah produk. Oke, ketika sukses itu harusnya kita close modalnya ya. Di product index, ini handle close modal. Modal produk sudah ada, handle close modal, cuma belum kita panggil aja tadi. Terus handle close modalnya kita running di sini. Handle close modal juga kita butuh panggil di sini. Oke, kita tambahin lagi doc ke ya ketika SMA. Oke, di sini ada error, tapi kita coba cek dulu apakah data produknya sudah kita dapatkan ya. Kita coba ambil produknya dulu, const data sama dengan product API dot use get product query. Kita coba log datanya, clb data. Coba lihat apakah ada data. Ada error. Nah, use get product query. Oke, katanya belum kita panggil di store.
Kita coba cek kategori API. Udah nih, reducer path, reducer, middleware. Tekan kategori. Produk API. Oke. Apa OTP dipanggil lagi? Ini produk API middleware. Oke, kita ke settings produk. Kita coba lihat lognya, harusnya ada data ya. Data lainnya 2. Ini juga datanya masih ini ya. Kita ke API-nya, produk API. Nah, di sini any point. Kita buatin respons di interface. For interface get product response to data. Baru deh kita panggil ini dengan data di dalamnya. Oke, terus get product response kita ada di sini produk API. Nah, ininya kita ganti. Oke, terus kita pergi ke product index. Kita nyontek lagi di kategori ya. Nyontek tuh enak banget. Oke, kita sudah punya main container. Konten maksudnya, terus di dalamnya ada konten. Kita copy kontennya. Atau saya belum positif, belum kita panggil. Update intinya data. Ini apa ya? Errornya sisa. Aduh, belum ada nih yang tampil. Coba cello deh. Data titik 2 data. Apa data doang? Kalau data doang ada sih. Coba kita reno. Kalau ini enggak error. Nah, berarti kesalahan. Ini harusnya enggak ada data, ini juga enggak ada. Terus ke API-nya. API produk API, terus di sini get produk responnya kita kasih jadi array. Terus di sini hapus, ini datanya cuma sekali, tanda tanyanya juga 1. Kita coba ke halaman settings, ke produk. Nah, datanya sudah ada, tinggal update dan delete. Oke, kita eksekusi untuk delete-nya. Const delete mutation. Oke, sudah. Sisa handle update ya. Pertama yang akan saya lakukan adalah bikin function const handle update sama dengan use callback pakai snippet ya. Nah, kita nyontek di kategori sambil nyontek. Nah, sini kita butuh state, use state snippet product. Sini 0. Nah, sini p-nya mau saya kecilin. Terus di sini kita get product response atau 0. Oke, kita akan ngeset produk di sini. Pakai itemnya kita terima dari sini. Itemnya katanya ini. Nah, kita get product response. Oke, terus di sini ketika dia sudah masukin ke dalam state, kita akan handle present modal, state produknya juga. Oke, terus produk kita panggil di sini. Produk sama dengan produk. Oke, kita masuk ke modal produk. Di sini kita tambahin di interface-nya itu get product response atau 0.
Nah, produk kita panggil sebagai props. Terus di sini kita bikin initial set sama kayak di store. Sama dengan, nah ini kita pindahin. Terus di sini kita bikin ternary produk. Kita copy produknya, tapi produk ini kita akan ganti untuk buy price, sell price, dan stoknya jadi string ya. Terus oke, di sini aman. Nah, di sini kita ubah tambah produk jadi produk perbarui atau tambah. Di sini ada kesalahan. Oke. Nah, di sini simpan kita ubah juga. Sini produk perbarui atau simpan. Jadi kalau kita klik update di sini di down. Nah, di sini tulisannya perbarui, di sini juga perbarui. By the way, ini oke, udah ada. Kita coba ganti down. Jadi merek sampel lain. Harusnya ini nggak berfungsi karena di sini kita belum nggak handle ya. Oke, kita handle dulu, baru kita klik cons update product mutation. Nah, ini kurung arraynya kelebihan. Terus di sini kita panggil ini update produknya. Terus di sini if produk, jika ada produknya maka kita akan update mutation. Terus di sini ID, produk ID new file. Jadi di sini di data initial set kita nggak punya ID ya, sementara update produk itu butuh ID. Else kita jalanin ini. Oke, ini ada yang kurang harusnya, dependensi produk. Oke, produk kita paling atas karena ini adalah value, selain yang sisanya itu adalah function ya. Nah, respon data, oke, terus ketika produknya sukses, kita wait aja. Nah, ketika dia sukses, kita akan clear data di sini, di produk. Berarti kita tambahin di sini set produk di bagian modal produk. Set produk null. Oke, di sini arraynya kelebihan, set produknya belum kita daftarin ke dalam modal. Kita masukin dulu ke sini. Ini void. Oke, udah benar. Set produk kita jalanin di sini. Terus set produk juga dijalanin setelah update selesai. Set produk berarti kita panggil di sini. Oke, update produk sudah selesai. Kita coba ganti dev jadi merek sampel lain. Terbaru ya. Merek sampel lain. Oke, di sini udah tetap sukses ya. Terus di sini di bawah sini ada tulisan produk. Kita coba cari-cari dulu. Nah, di sini ada teks produk. Nah, ini udah hilang. Oke, sekarang kita fix kategori karena beberapa kali kita masuk kategorinya nggak ada. Kita close semua ini dulu supaya lebih bersih. Kita masuk ke indeks. Oke, di sini di user kita koma kategori. Saya mau nyimpan kategori doang setelah user. Terus setelah itu di sign in. Nah, ketika dia sign in, kita juga akan nge-trigger kategori. Cons trigger dengan kategori API.use lazy get category query. Nah, kenapa ya pakai use lazy bukan pakai use apa ya tadi? Di sini kita coba masuk kategori, kita bandingin. Nah, di sini use get category query, di sini kita pakai use lazy get category query. Kenapa ini berbeda? Karena di sini dia pasti akan dipanggil langsung. Sementara di sini dia hanya akan dipanggil jika dia sudah ada di sini. Jadi dia akan dipanggil setelah saya ingin ya. Kita panggil trigger di sini. Jadi saat halaman sign-in ini dibuka, dia nggak perlu nyimpen data kategori. Terus kita masuk ke splash screen ya. Kita juga panggil di sini. Baiknya supaya cepat kita kopas saja. Terus kita impor dari store, triggernya kita run di sini. Nah, ini kita buka titik duanya dulu, terus kita enter trigger. Trigger itu kita panggil di dependensi use effect. Oke,
Sudah, kita coba close apps-nya, harusnya kategori nggak bakalan hilang. Nah, kita coba masuk ke dalam settings, produk. Kita tambah produk, kita cek apakah di sini syarat item kategori sudah ada. Oke. Nah, di sini ada garis bawah, saya nggak suka. Saya mau hapus. Kita ke komponen drop down. Di bagian sini harusnya ada border. Oke, udah nggak ada. Nah, ini udah sama persis ya. Terus kita bisa juga set cabung. Nah, oke, data kita udah bagus. Di sini untuk update produk. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka boleh di dislike. Terima kasih.